Saya beberapa tahun tuh jadi juri ya di Wirausahawan Muda Mandiri. Jadi dalam klaster yang tugas yang diberikan kepada saya itu dalam melakukan proses penjurian, itu kan kalau dilihat latar belakang secara umur ataupun secara pendidikan, rata-rata tuh mereka adalah anak-anak mahasiswa ya, anak-anak mahasiswa, kemudian dan banyak yang yang menyampaikan proposal dan mereka itu udah jalankan bisnisnya itu yang terkait dengan pertanian. Jadi misalnya saya ingat tuh ada yang mengembangkan mengenai stek untuk tanaman karet. Stek tanaman karet dan ini sudah udah dijual ke wilayah-wilayah di sekitar situ, stek karetnya itu bagus, kemudian hasilnya juga lebih baik. Kemudian juga ada perikanan hias misalnya sebagai salah satu contoh. Kemudian terakhir itu yang menang pada 2 tahun yang lalu itu mengembangkan biofarmaka. Ya, biofarmaka untuk saya lupa apakah untuk diabetes atau apa, itu menjadi salah satu wirausahawan mandiri yang kemudian nomor 1 pada waktu itu. Dia sekolahnya dari Universitas Sumatera Utara. Dan itu basisnya adalah pertanian. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya inisiatif untuk mengembangkan wirausahawan baru ini terus ada dari waktu ke waktu dan jumlahnya banyak sekali kalau menurut pandangan kami, terutama anak-anak muda. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kemudian outlet dari wirausahawan muda ini, dari inisiatif baru. Jadi misalnya sebagai contoh begini, anak perempuan yang menang wirausahawan muda mandiri kemarin yang biofarmaka itu, dia karena susah untuk mendapatkan izin edar dari BPOM karena belum uji klinis, kira-kira gitu kan, karena belum uji klinis. Saya tanya, ini Anda udah mengedarkan tetapi kok belum ada uji klinis dari BPOM, kok berani sekali gitu misalnya, seperti contoh itu. Nah, terus tapi orang mau beli, percaya dengan produknya dia. Dan selama dari proses penjualan itu, yang beli itu sangat kecil yang komplain. Ya, sangat sedikit yang komplain. Yang ingin saya katakan adalah bahwa satu, inisiatif ini bagus, mereka mengembangkan risetnya sendiri, kemudian hasilnya sudah direkognisi, banyak yang beli, kemudian bagaimana kemudian adalah government intervention masuk. Bank Mandiri misalnya mau kasih modal agak ragu-ragu karena ini mungkin harus ada government intervention masuk. Apa wujud government intervention yang masuk? Uji klinisnya dilakukan oleh pemerintah dong, dibantu. Bahwa memang ini produk ini memang layak untuk diperdagangkan. Dia patenkan. Tapi patennya itu diperkuat lagi oleh research yang dalam oleh perguruan tinggi gitu loh. Itu misalnya, sehingga kemudian modal masuk untuk mengembangkan ini, sehingga kemudian economic of scale-nya makin lama makin besar. Karena ini adalah misalnya salah satu obat alternatif untuk diabetes. Ini contoh-contoh begini banyak sekali di wirausahawan muda kita.